Inilah kenyataan mengerikan yang baru saja dihadapi Israel. Bukan simulasi latihan militer, bukan ancaman kosong, tapi serangan nyata dari Yaman yang kini mulai unjuk taring dengan teknologi misil hipersonik yang bahkan tak mampu dicegat oleh sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap paling canggih. Ledakan demi ledakan menyapu titik-titik vital. Kekacauan merebak, panik merayap ke jantung pemerintahan. Untuk pertama kalinya, Israel benar-benar terlihat rapuh. Dan sebaliknya, Yaman, negara yang selama ini dipandang sebelah mata, muncul sebagai kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Serangan ini bukan sekedar aksi balas dendam, ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa poros perlawanan telah naik level, dan Israel tak lagi memiliki kendali penuh atas medan. Lalu muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya rahasia Yaman? Bagaimana negara yang dihancurkan bertahun-tahun bisa melawan raksasa seperti Amerika Serikat dan Israel? Sebelum menjawab itu, mari kita lihat bagaimana wajah Israel saat mereka sadar bahwa mereka tak bisa lagi berlindung di balik kekuatan semu. Israel, sebuah negara yang lebih sering muncul di tajuk berita karena kontroversi daripada kontribusi. Di panggung dunia, mereka dikenal bukan karena kedamaian yang mereka ciptakan, tetapi karena konflik yang terus mereka perpanjang. Suara ledakan, penggusuran paksa, dan penindasan menjadi latar belakang harian yang nyaring terdengar dari wilayah yang tak pernah benar-benar damai. Dan seperti biasanya, yang paling sering jadi korban adalah Palestina, tanah suci yang berubah menjadi ladang air mata. Di sana, hidup dijalani di bawah bayang-bayang tembok tinggi, drone pengintai, dan laras senapan yang tak pernah benar-benar diam. Waktu berjalan, tapi penderitaan tetap tertanam. Luka di tanah itu tak juga mengering. Namun, sejarah mengajarkan, kezaliman tak pernah abadi. Ada semacam hukum alam yang bekerja secara sunyi, menyusun momentum, menunggu waktu. Dan ketika saatnya tiba, balasan datang bukan selalu dalam bentuk rudal atau diplomasi, tapi bisa saja lewat bencana, kekacauan, atau simbol-simbol yang tak dimengerti oleh mereka yang terlalu congkak untuk merenung. Dan sekarang, mungkin saat itu sedang dimulai. Beberapa pekan terakhir, langit Israel tak lagi cerah. Bukan karena awan hujan, tapi karena asap dan debu yang menyesakan. Kebakaran besar melanda, melahap ribuan hektar hutan dan mendekati wilayah-wilayah vital. Api membara di perbatasan, di dekat pemukiman, bahkan di area militer yang seharusnya paling dijaga. Namun tak hanya api, badai pasir juga datang, menerjang seperti gelombang tak terlihat, menyapu jalanan, menutup langit, dan memaksa warga bersembunyi di rumah-rumah mereka. Udara menjadi pekat, penuh partikel tajam yang merusak paru-paru dan pandangan. Dan di tengah kepanikan itu, muncul keanehan yang sulit dijelaskan. Burung-burung liar berbondong-bondong terbang di atas kota. Mereka melayang rendah, berputar-putar seperti sedang mencari sesuatu. Atau seperti sedang memperingatkan sesuatu. Banyak warga yang mendadak gelisah. Tak sedikit yang percaya bahwa ini adalah pertanda. Sebuah simbol bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Seolah belum cukup, alam pun ikut berbicara melalui cara lain. Seekor kucing karakal, lynx gurun yang langka dan liar, menyerang tentara Israel di Gurun Nakab. Beberapa minggu sebelumnya, sekelompok tawon mengamuk setelah sarangnya dilindas tank militer. 12 tentara tersengat, satu di antaranya kritis. Tidak oleh peluru, tapi oleh amarah yang muncul dari dalam tanah yang diinjak secara semena-mena. Semua ini bukan kebetulan. Tidak bagi mereka yang percaya bahwa dunia bekerja dengan keseimbangan, bahwa ada batas dari kekuasaan yang digunakan untuk menindas, dan ketika batas itu dilampaui terlalu jauh, alam pun mengambil alih. Netanyahu jadi sasaran rudal Yaman. Kekuasaan kadang membuat seseorang merasa tak tersentuh. Begitulah yang terlihat dari wajah Benjamin Netanyahu beberapa bulan lalu,
ketika ia dengan lantang menyatakan akan menumpas siapapun yang dianggap musuh Israel. Tapi roda zaman tak pernah diam. Dan kini, Netanyahu justru menjadi sosok paling tertekan di tanahnya sendiri. Serangan demi serangan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Yaman, negara yang selama bertahun-tahun dikepung blokade, digempur, dan dipandang sebelah mata oleh dunia. Namun kini, justru negeri yang porak-poranda itu menunjukkan bahwa mereka belum kalah. Bahkan mereka mungkin tengah memasuki fase bangkitnya kekuatan yang terlupakan. Dalam beberapa pekan terakhir, rudal-rudal balistik dan drone bersenjata milik kelompok Houthi terus meluncur, menargetkan wilayah-wilayah penting Israel. Bandara, pangkalan militer, bahkan kapal-kapal dagang di Laut Merah pun tak luput dari serangan. Sistem pertahanan Iron Dome dibuat kewalahan. Lebih dari itu, Netanyahu mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Israel kini sendirian. Fenomena banjir es tiba-tiba muncul. Saat bara api belum sepenuhnya padam dan langit masih diselimuti asap kebakaran, Israel kembali diterpa murka alam yang lain. Kali ini bukan dari panas yang membakar, tapi dari air yang meluap tanpa ampun. Banjir besar tiba-tiba melanda, menyapu jalanan, menghanyutkan kendaraan, dan memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Seolah alam tak memberi jeda sedikit pun bagi negeri itu untuk bernapas. Lebih mengejutkan lagi, banjir ini menghantam kota Dimona, wilayah yang terletak di jantung Gurun Negev, sebuah lokasi yang secara logika hampir mustahil tergenang air. Tapi nyatanya, curah hujan yang ekstrim telah mengubah tanah tandus itu menjadi lautan lumpur yang ganas. Tak hanya banjir, hujan es pun mengguyur dari langit, menambah kekacauan dan kepanikan di tengah masyarakat. The Times of Israel melaporkan, pihak kepolisian langsung mengimbau warga untuk menjauhi area rawan banjir. Namun air datang begitu cepat dan tak semua bisa bersiap. Video demi video beredar di media sosial, memperlihatkan momen-momen dramatis. Mobil-mobil terseret arus, warga yang terjebak di atap bangunan, dan suara sirine yang meraung di tengah hujan yang tak kunjung reda. Kini setelah kebakaran hebat, badai pasir, kawanan burung yang berterbangan tak wajar, hingga banjir besar di tengah gurun, Israel seakan dikepung dari segala penjuru. Bukan hanya oleh alam, tapi juga oleh murka manusia yang lama dipendam. Karena di saat hujan belum reda dan banjir belum surut, dari arah selatan datang hantaman lain, rudal-rudal Yaman. Serangan demi serangan dari kelompok Houthi yang tak hanya mengenai sasaran militer, tapi juga memukul kepercayaan diri Israel yang selama ini merasa tak tersentuh. Bandara diguncang, sistem pertahanan kewalahan, dan Netanyahu makin kehilangan arah. Ini bukan lagi tentang satu negara yang sedang dilanda bencana. Ini tentang sebuah kekuatan arogan yang mulai retak dari dalam dan digempur dari luar. Tanpa tahu siapa lagi yang akan datang membela, api menyala, air menghanyutkan, langit menghitam, dan rudal terus meluncur. Semua hadir dalam satu irama kehancuran yang tak bisa diabaikan. Dan bagi mereka yang percaya bahwa semesta bekerja dengan keseimbangan, semua ini bukanlah kebetulan. Ini peringatan, ini konsekuensi, ini mungkin awal dari akhir. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.